Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Kami tahu Tuhan, kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami tak sanggup Tuhan tanpa pertolongan-Mu. Engkau tempat jawaban doa kami Tuhan. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku. Angkat suaramu, bawakan hatimu di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Gantimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Angkat suaramu, katakan sekali lagi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi, katakan sekali lagi. Janji-Mu dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami ada kembali di rumah-Mu karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Kami boleh lalui hari-hari kami. Ada banyak hal yang kami hadapi dalam hidup ini. Tapi puji Tuhan, sampai pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Puji Tuhan, pagi ini kami boleh menikmati kasih Tuhan. Puji Tuhan,
kami masih menikmati kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mendengar firman-Mu. Hanya firman Allah lah yang akan memberikan kepastian di dalam kehidupan kami. Di luar firman Allah kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus, Engkau yang empunya firman, mengurapi hamba-Mu pagi hari ini, mengurapi kami semua, mengurapi umat-umat Tuhan yang ada pagi hari ini, sehingga setiap ayat baris firman Allah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Beri kami tanah hati yang lembut, sehingga setiap ayat baris firman Allah menjadi berkat buat pertumbuhan iman kami, sehingga kami boleh sempurna menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini silakan duduk. Firman Allah disampaikan oleh Bapak Jonathan, Wakil Gembala. Silakan. Haleluya. Mungkin karena cuacanya hujan jadi agak dingin suasana. Apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Ya, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita. Kita masih mau melanjutkan membahas Roma 12 ayat 2. Sebagaimana beberapa minggu yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang tujuan perubahan, yaitu melakukan apa yang dikehendaki Allah, yaitu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Terakhir kita sudah membahas sampai yang baik. Ada yang masih ingat? Ada agathos dan kalos. Ada yang masih ingat? Kebaikan yang sejati itulah agathos. Kalos itu adalah kebaikan yang dinampakkan. Saya harap saudara masih terus mengikuti, karena ini adalah bagian-bagian firman Tuhan yang penting yang harus kita pahami sebagai orang Kristen yang baik. Nah, pagi hari kita lanjut, kita akan bahas ke bagian yang berikutnya. Kita baca ayatnya Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pagi ini kita sudah mau tiba pada bagian yang berkenan. Sebenarnya ini sudah sampaikan secara ringkas di kaum pria. Pagi hari ini karena saya merasa ini hal yang penting, kita harus boleh sama-sama menikmati, kita akan lebih mendalami apa yang dimaksud firman Tuhan tentang hal yang berkenan. Sebelum kita masuk ke bagian yang terakhir yang sempurna. Apakah keburu hari ini atau tidak? Kalau enggak keburu, ya kita akan sampaikan pada khotbah yang akan datang. Nah, berkenan, saudara, kalau dalam Alkitab, ya, kalau kita melihat kata berkenan, khususnya dalam konteks perjanjian lama, kata berkenan itu selalu dihubungkan dengan persembahan. Berkenan itu adalah artinya diterima atau sesuai dengan keinginan dari yang menerima. Itu selalu dikaitkan dengan persembahan. Persembahan itu berarti ada korban. Kalau saudara baca dalam kitab Imamat, itu paling banyak kata berkenan. Saudara bisa baca itu di dalam Imamat pasal 22 misalnya. Kita akan baca bersama-sama Imamat 22 ayat 19 sampai 25 supaya kita bisa mengerti maksud berkenan itu, saudara-saudara. Imamat pasal 22 mulai ayat 19 saya bacakan. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing.
segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. 21. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun, binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Tapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan itu. Berapa kali kata berkenan muncul di sini? Banyak. Itu baru di bagian yang ini, belum yang lain. Jadi berkenan itu dikaitkan dengan korban. Persembahan itu dikaitkan dengan korban. Dan korban dalam perjanjian lama harus tidak bercacat. Tadi dijelaskan, nggak boleh ada koreng, nggak boleh ada bisul, nggak boleh ada patah tulangnya. Harus sempurna. Kalau tidak, Tuhan tidak. Saudara bayangkan bagaimana horornya hidup umat Israel zaman dulu. Kalau ada melakukan suatu persembahan korban, bawa domba. Satu orang berbuat dosa, dia harus bawa domba untuk dia dan untuk keluarganya. Ada berapa orang yang berbuat dosa? Ada berapa banyak korban yang dipersembahkan? Ada berapa banyak darah yang ditumpahkan? Waduh, tanah Israel pada waktu itu memang sepertinya penuh dengan darah. Nah, tapi syukur kita kepada Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, umat pilihan Tuhan yang hidup di dalam zaman perjanjian baru, korban-korban itu sudah diambil alih oleh Yesus. So, korban-korban itu sudah diambil alih oleh Yesus semuanya. Dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 28, saudara bisa baca di situ. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan sekali lagi tanpa menanggung dosa. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri. Mengapa demikian? Perjanjian lama mereka mengorbankan kambing, domba, lembu, sapi. Yesus sudah mengambil alih dengan mengorbankan diri. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana kalau kita mau hidup berkenan pada Tuhan, pasti ada sesuatu yang harus dikorban. Karena itu persembahan itu selalu berhubungan dengan korban. Nah, di dalam jemaat perjanjian baru, karena Kristus sudah mati satu kali untuk kita semua, kita udah gak perlu lagi bawa kambing domba atau lembu sapi ke rumah Tuhan untuk dipersembahkan menjadi korban yang berkenan. Tapi apa yang kita bawa kepada Tuhan, Paulus berkata dalam Roma 12 ayat yang pertama, kita mundur satu ayat dari ayat pokok kita tadi. Kita baca bersama-sama. Nah, saya akan baca buat saudara. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang suci. Kita nggak perlu lagi bawa kambing, domba, lembu, sapi. Tapi yang kita bawa, kita persembahkan adalah tubuh kita sendiri.
Mengapa demikian? Karena kita melihat bagaimana Yesus melakukannya. Dikatakan kalau kita melihat ritual di dalam perjanjian lama, korban itu harus dipersembahkan oleh imam. Imam yang mengolah persembahan itu, Harun dan keturunannya. Dialah yang akan melakukan. Itu di dalam Imamat 9 ayat 7. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah perdamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi korban orang-orang Israel itu yang dibawa harus diolah oleh imam. Imam mengolah dan mempersembahkan persembahan korban itu sebagai korban penghapus dosa untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, dirinya si imam itu sendiri, dan juga untuk bangsa Israel. Dia harus mempersembahkan korban itu untuk menghapus dosa dirinya sendiri dan dosa orang Israel. Nah, itu dilakukan oleh imam. Nggak boleh sembarang orang. Hanya imam yang boleh mempersembahkan korban yang tadi dibawa oleh umat Israel, yang tidak bercacat tadi, yang sempurna tadi. Itu domba itu harus diolah oleh imam. Baru itu menjadi persembahan yang berkenan. Kalau saudara baca di bagian yang lain juga, bahkan cara memakan korban itu sendiri ada aturannya, saudara-saudara. Jadi korbannya itu ada syarat dan aturannya, cara menyajikan mengolahnya itu juga ada syarat dan aturannya. Dan setelah dibakar itu kan nggak dibuang, itu dimakan, itu juga ada cara memakannya. Jadi begitu tertib, begitu teratur, begitu tertata korban-korban itu di dalam ibadah umat Israel. Dan kalau kita orang yang hidup dalam perjanjian baru, khususnya sangat lama, begitu butuh dana, begitu butuh waktu dan sebagainya. Nah, kita disuruh ibadah 2 jam aja setiap minggu, kadang-kadang kita susah. Gimana kita mau melakukan tata ibadah Israel yang begitu rumit, begitu panjang persiapannya. Makanya kita harus bersyukur, saudara-saudara. Kalau kita cuma diminta datang hari Minggu pagi, Jemaat GPD jam 7 ibadah mulai, datanglah ibadah. 2 jam saudara datang, bawa tubuhmu, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu sudah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa, anugerah yang luar biasa. Tapi banyak orang yang masih nggak menghargai, banyak orang yang masih menganggap sepele, menganggap remeh ibadah itu. Padahal kalau kita harus seperti orang Israel, sebelum ada korban penebusan Kristus, betapa susahnya hidup kita. Hari-hari kita hanya penuh dengan persiapan untuk beribadah. Tapi syukur kepada Yesus, dia sudah ambil alih semua. Dikatakan dalam Ibrani, kalau tadi adalah di dalam perjanjian lama dalam imamat, nah ini dalam Ibrani 7 ayat 27. Apa yang Yesus lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh imam-imam dalam perjanjian lama, di mana imam perjanjian lama dia harus mengolah korban yang dibawa oleh bangsa Israel, dipersiapkan, diolah, dipersembahkan kepada Tuhan untuk menebus dosanya sendiri dan dosa bangsa Israel. Tetapi dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan Yesus sangat berbeda. Kita baca Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, ini Yesus maksudnya, yang tidak seperti imam-imam besar yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Tadi yang kita baca di imamat ya. Sebab hal itu telah dilakukannya, huruf besar, dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Di mana itu? Jadi penulis surat Ibrani berkata, enggak seperti imam-imam besar yang lain di dalam perjanjian lama yang harus mempersembahkan korban penebus dosa untuk dirinya sendiri dan untuk umat Israel. Yesus sudah melakukan itu satu kali untuk selama-lamanya dengan cara mempersembahkan dirinya sendiri. Kalau dalam perjanjian lama ada domba yang sempurna yang tak bercacat celah dipersembahkan oleh imam sebagai korban pendamaian kepada Allah. Dalam perjanjian baru, Yesus sebagai imam besar, dia mempersembahkan domba yang tak bercacat celah, yaitu dirinya sendiri.
selama-lamanya. Nah, di sini kita bisa melihat suatu perbedaan yang luar biasa. Yesus, dia sang imam besar itu, dia nggak bawa korban dari orang lain. Dia nggak korbankan umatnya. Dia nggak korbankan jemaat. Dia nggak korbankan murid-muridnya untuk menebus dosa dirinya dan dosa orang lain seperti dilakukan oleh imam-imam pada perjanjian lama. Ambil korban dari jemaat, dari umat, dipersembahkan untuk pendamaian dosa dirinya dan dosa umat itu. Tapi Yesus, dia bawa tubuhnya sendiri. Dia bawa tubuhnya sendiri. Dia imam, satu-satunya imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban pendamaian satu kali untuk selamanya. Itulah korban yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Cukup untuk menghapus dosa semua orang yang percaya kepada. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang Yesus lakukan dalam hubungannya dengan persembahan atau dengan korban itu adalah satu hal yang berkenan kepada Allah. Allah sendiri menyaksikan bahwa, bersaksi bahwa Yesus itu adalah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi keberadaan Yesus sendiri sudah berkenan kepada Tuhan. Apakah lagi perbuatan-perbuatannya. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus itu mempersembahkan dirinya sebagai korban. Makanya dia menjadi korban yang berkenan kepada Allah. Nah, tadi Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 1, hendaklah kamu pun mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, domba itu dipersembahkan, dikorbankan, dia dibunuh, dipotong, dia mati. Tetapi kita diminta oleh Paulus mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang saya tanya, lebih mudah atau lebih gampang jadi korban yang mati atau jadi korban yang hidup? Kalau saudara jadi korban yang mati, misalnya ditangkap ada rezim yang anti Kristen, kalau kamu nggak menyangkal Kristus, saya bunuh. Enggak, saya nggak mau menyangkal Kristus, saya dibunuh. Anda dibunuh sekali, mati. Anda jadi korban mati. Udah beres urusannya, Anda masuk surga. Tapi kalau Anda jadi korban yang hidup, Anda hidup di tengah-tengah masyarakat yang menentang kekristenan misalnya. Anda hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya Tuhan. Anda hidup di tengah lingkungan pekerjaan yang orang-orangnya tidak percaya kepada cara-cara yang baik yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kita menjadi korban yang hidup. Dan itu berapa lama waktunya? Selama kita hidup. Saudara harus terus menjadi korban. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan Yesus pun, memang dia sebagai imam besar, dia sudah mempersembahkan tubuhnya satu kali. Dia mati di kayu salib, setelah itu dia bangkit, dia naik ke surga. Dia bukan korban yang mati, dia korban yang hidup. Dan bukan itu saja, ketika dia masih hidup pun, dia sudah tahu bahwa dia harus menderita. Dia berkata kepada murid-muridnya, anak manusia harus menanggung banyak derita sengsara, akan ditangkap, diadili, dan dibunuh. Yesus tahu bahwa dia harus menderita selama dia di dunia ini. Tapi toh dia tetap menjalani kehidupannya dengan baik sebagai persembahan yang hidup, sebagai korban yang hidup. Yesus itu selama hidupnya dia itu berkorban. Dia berkorban sepanjang umur hidupnya sampai puncaknya dia mati di kayu salib. Dia adalah contoh orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup. Jadi kalau Paulus bilang, hendaklah kamu, kita semua jemaat Tuhan juga mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup.
Itu sudah ada contohnya, yaitu Yesus sendiri. Jadi memang menjadi persembahan yang hidup itu enggak enak. Menjadi persembahan itu enggak mudah. Menjadi persembahan hidup itu enggak gampang. Kita lihat kehidupan Yesus. Berapa banyak hal-hal yang jahat, yang tidak baik yang dituduhkan kepadanya. Dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang-orang Farisi bilang melanggar hukum Taurat. Dia bergaul dengan Sakius, dengan perempuan yang tidak baik. Orang-orang berkata, dia bergaul dengan orang berdosa. Dia orang yang berdosa. Yesus berkata kepada orang yang sakit, hai anakku, dosamu sudah kuampuni. Orang-orang Yahudi bilang, dia mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Dia berarti dia mengaku dirinya Tuhan. Dia sudah menghujat Allah. Inilah derita yang dialami Yesus. Sebaik apapun perbuatan yang dia lakukan, tetap aja ada orang yang bilang itu dosa, bilang itu salah, bilang itu nggak baik, bilang itu nggak benar. Dan yang ngomong itu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Itulah korban yang hidup, saudara-saudara. Kita juga dia sebagai umat Tuhan diminta untuk kita menjadi korban yang hidup. Selama hidup ini kita berkorban. Mungkin korban waktu, korban dana, korban perasaan. Ya. Apa yang bisa saudara korbankan? Saudara harus bersukacita dan bersyukur kalau saudara mengalami hal itu. Ya. Karena di Petrus dikatakan, kalau kita boleh menderita ya bersama-sama dengan Kristus, itu adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Itu adalah hal yang harus kita menjadi kebanggaan kita. Karena apa? Karena itu berarti kita turut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Kita turut ambil bagian di dalam apa yang sudah Yesus jalani di dunia ini. Kolose 1 ayat 24 coba kita baca. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ini Paulus bilang, aku sekarang bersukacita karena aku boleh menderita. Untuk apa? Untuk melayani jemaat. Kalau kita baca kesaksian Paulus, dia berapa kali ditangkap, dipenjara, disesah atau didera. Berkali-kali, mungkin lebih banyak dia didera daripada Yesus. Karena Yesus hanya satu kali ketika mau disalib, tapi Paulus berkali-kali ditangkap di kota A, diadili, didera, dilepas lagi. Pergi ke tempat lain, ditangkap lagi, diadili, didera lagi, dilepas lagi. Di tempat lain, ditangkap lagi. Belum lagi karam kapal, kelaparan, dan lain sebagainya. Dia katakan, tapi bagi Paulus, aku bersukacita, aku menderita, karena itu menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Artinya apa? Dia turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dalam korban yang hidup yang Yesus jalani selama hidup di dunia ini. 3,5 tahun Yesus melayani, penuh dengan penderitaan, penuh dengan pengorbanan. Tetapi ada bagian-bagian yang tidak dikerjakan oleh Yesus, yang harus dikerjakan oleh rasul-rasulnya, yang harus dikerjakan oleh umat-umatnya, yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Kita semua harus ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sama seperti Paulus berkata, dan kita harus bersukacita. Kalau karena pekerjaan Tuhan, karena umat Tuhan, karena pelayanan Tuhan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesusahan, kita harus berkorban. Karena itulah kita menjadi korban yang hidup. Bahkan Petrus berkata, saudara-saudara yang kekasih, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Janganlah kamu heran akan nyala api siksa yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaan. Petrus bilang, saudara-saudara jangan kamu heran kalau kamu mengalami banyak ujian. Api ujian dan api siksa. Karena itu kamu harus bersukacita, itu adalah
bagian yang Tuhan percayakan kepada kamu untuk dilakukan. Supaya kita boleh menikmati atau mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, kita juga boleh dapat menikmati kemuliaan ketika Yesus menyatakan kemuliaan. Itulah harga yang harus dibayar sebagai orang Kristen. Bahwa Yesus sudah hidup menderita di dunia ini sepanjang umur hidupnya sampai dia mati di kayu salib. Maka kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya juga harus ambil bagian dalam penderitaan Yesus, dikatakan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sesuai dengan bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Tenang aja saudara-saudara, enggak semua orang harus dirajam, enggak semua orang harus menginjil ke pedalaman Papua, enggak. Enggak semua orang harus dikirim ke daerah terpencil sampai menderita malaria berbulan-bulan, enggak makan, hanya makan serangga dan sebagainya. Saudara mungkin banyak sering baca kisah-kisah para penginjil misionaris. Enggak semua orang harus begitu. Enggak semua orang juga harus jadi pendeta. Enggak semua orang juga harus menjadi penginjil. Tidak semua orang harus melakukan hal yang dilakukan oleh orang yang lain. Tetapi semua orang harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Masing-masing kita punya penderitaan, masing-masing kita punya kesulitannya, punya ujian-ujiannya. Itulah saatnya di mana kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itulah saatnya di mana kita turut menderita bersama Kristus. Itulah saatnya di mana kita sedang mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Jadi sekali lagi, berkenan itu hubungannya sama korban. Kalau saudara mau berkenan kepada Tuhan, maka saudara harus mengorbankan sesuatu dalam hidup. Tidak bisa tidak saudara-saudara, karena itulah yang dulu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Yesus itu dia adalah imam besar yang mempersembahkan korban yang sempurna. Dia mempersembahkan dirinya satu kali untuk selamanya menjadi penghapus dosa bagi seluruh umat manusia. Jadi yang melakukan persembahan itu adalah imam. Nah sekarang kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sendiri. Mengapa demikian? Karena kalau saudara baca dalam firman Tuhan, ya di dalam Petrus dikatakan kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang kerajaan. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini dengan jelas dikatakan oleh Petrus adalah imam-imam yang berkerajaan. Apa benar seperti itu? Benar. Kalau kita baca dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih, ini bicara anak domba Allah, Yesus. Dengan darahmu engkau telah, perhatikan, membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Kita semua dibeli dari tiap-tiap suku, bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam. Kita semua ini adalah imam. Tapi kita bukan imam perjanjian lama yang mempersembahkan korban dari yang lain. Kita adalah imam-imam perjanjian baru, sama seperti Kristus yang datang masuk mempersembahkan tubuhnya sendiri. Jadi jelas kita diminta oleh Tuhan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena kita adalah imam. Kita harus membuat pendamaian bagi diri kita dan bagi umat manusia. Kita harus menjadi pendamaian bagi diri kita dan bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi rekan-rekan kita, bagi siapapun orang-orang yang berinteraksi dengan kita.
Kita harus menjadi imam bagi orang-orang yang belum percaya. Karena kita sudah ditetapkan di Tuhan. Dikatakan anak domba Allah telah mencurahkan darahnya. Dan terus berkata, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah anak domba Allah yang lebih daripada emas dan perak. Supaya apa? Kita jadi imam-imam. Kita ditebus bukan supaya kita selamat sendiri, supaya kita enak sendiri, diberkati sendiri. Tidak. Tujuan Tuhan menebus kita dan mengorbankan darahnya supaya kita menjadi imam-imam. Artinya apa? Kita membawa pendamaian baik bagi diri kita sendiri maupun bagi sekitar kita, dunia di sekitar kita, dengan cara mempersembahkan tubuh kita sendiri sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Amin. Amin. Saudara mengerti firman Tuhan sampai di sini? Jadi itulah arti berkenan. Berkenan harus ada hubungan dengan persembahan, harus ada hubungan dengan Allah. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, kan tema kita kan ini ada perubahan, berubahlah. Kita mau berubah supaya kita mengetahui kehendak Allah itu apa, melakukan yang baik dan yang berkenan. Kalau saudara mau jadi orang yang berkenan, saudara harus menaruh pikiran saudara itu bahwa saudara harus mempersembahkan sebagai korban yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Hal seperti itu yang Tuhan minta, saudara. Tuhan ingin kita hidup berkenan dan Tuhan ingin berkorban melakukan sesuatu selama kita masih hidup. Karena kita adalah imam-imam, kita meneladani Yesus. Tuhan tidak pernah membawa korban itu ke semua. Kita pun saudara ingin jadi orang yang berkenan, harus berubah cara kita, berubah cara kita mengiring Tuhan selama hidup kita, berfokus pada diri kita, berfokus pada berkat Tuhan untuk saya, kesuksesan saya, masa depan saya. Kita lupa bahwa kita harus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, dan untuk itu kita harus mempersembahkan korban yang hidup, yaitu diri kita. Nah, pagi hari ini apa yang kita bisa lakukan? Yang jelas, berkorban itu gak enak, berkorban itu gak mudah, tapi itu harus, karena itulah tuntutan Firman. Banyak yang bisa kita lakukan, saudara-saudara, yang menjadi wujud pengorbanan kita, wujud persembahan tubuh kita sebagai korban yang hidup untuk pekerjaan Tuhan, untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang di sekitar. Banyak. Ada beberapa contoh ya, hal yang bisa kita lakukan yang simple, yang praktis yang kita bisa lakukan untuk kita menjalani kehidupan yang mempersembahkan tubuh dan yang berkenan kepada Tuhan. Ini sudah saya sampaikan di kaum pria sebenarnya. Saya akan sampaikan poin-poin ini sekali lagi. Pertama, apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan? Kita akan baca pertama Ibrani 15 ayat 16. Ayat 15. Maaf, Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu berlupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Pertama dikatakan mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan ayat 16, berbuat baik dan memberi bantuan. Banyak kali kita sering lupa bahwa mengucap syukur itu adalah korban yang berkenan kepada Tuhan. Seberapa sering kita mengucap syukur? Mengucap syukur pada saat diberkati, pada saat sukses, pada saat berhasil gampang. Mengucap syukur pada saat gagal, pada saat mengalami kehancuran, mengalami kekecewaan, itu korban yang berkenan kepada. Dan itu harus dikatakan ada ucapan bibir, nggak cuma di dalam hati.
saudara harus ucapkan, keluarkan dari mulut. Di sini kita bisa memahami dan mengerti bahwa pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan sebagai korban syukur melalui ucapan mulut bibir kita, itu bukan hal yang remeh, saudara-saudara. Itu bukan hal yang sepele. Karena dikatakan itu berkenan kepada Allah. Makanya saudara harus sering memuji Tuhan, mengucap syukur. Dan jangan meremehkan atau menyepelekan puji-pujian. Maka ibadah kita itu selalu diawali dengan puji-pujian. Itulah kesempatan saudara memberikan ucapan syukur, korban syukur kepada Allah, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Makanya jangan mingkem, saudara-saudara. Harus keluar dari mulut ucapan bibir itu yang memuliakan namanya. Korban syukur. Jangan puji-pujian itu asal. Puji-pujian saya, saudara-saudara, kalau memuji Tuhan, apapun lagu gembira, lagu sedih, air mata saya selalu mau turun. Jangan anggap enteng pujian. Di sini kita punya fasilitas yang cukup baik ya, walaupun hari ini ada gangguan untuk memuji Tuhan dengan baik. Bawalah untuk mempersembahkan korban syukur. Mungkin saudara agak sungkan nyanyi-nyanyi sendiri mungkin. Di gereja saat ini kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan lewatkan. Memuji Tuhan sambil main HP, memuji Tuhan sambil sana kemari. Itu kesempatan kita mempersembahkan korban syukur lewat ucapan bibir yang keluar dari mulut kita. Itu korban yang berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Hal yang saudara mungkin selama ini anggap sepele. Kalau itu sepele dan gak berarti, itu seharusnya dihapuskan aja dari ibadah. Ngapain? Gak perlu puji-pujian. Tapi justru sampai hari ini gereja Tuhan selalu mengawal ibadah dengan puji-pujian dari zaman gereja mula-mula sampai sekarang. Karena apa? Karena ucapan mulut bibir sebagai korban syukur itu yang berkenan kepada Tuhan. Saudara nggak harus bawa korban kambing domba lagi, saudara-saudara. Cukup dengan memuji Tuhan sungguh-sungguh. Itulah korban syukur yang berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Saudara mengerti firman Tuhan? Memuji Tuhan harus sungguh sederhana. Tapi bisa nggak kita lakukan dengan konsisten? Itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, di samping itu juga dikatakan harus berbuat baik, itu jelas. Jangan di gereja mengucap syukur memuji Tuhan, di luar perbuatannya mempermalukan nama Tuhan. Hal-hal seperti kita lakukan dan konsisten, kita sedang mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini butuh pengorbanan, Ini juga enggak hal yang mudah. Saudara harus mempersiapkan diri untuk memuji Tuhan dengan baik. Saudara harus mempersiapkan diri, membawa diri saudara ke rumah Tuhan dengan sesiap-siapnya untuk memuji Tuhan. Maka korban syukur kita berupa ucapan bibir itu akan menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, yang sederhana-sederhana aja. Kita akan baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, di sini nggak ada kata berkenannya dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa asli, itulah yang indah di dalam Tuhan itu sama dengan kata berkenan. Eurasteos bahasa aslinya sama. Tapi dalam bahasa itu diterjemahkan itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi dikatakan di sini, anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan anak-anak taatilah orang tuamu. Kata orang tuamu di sini itu bukannya terbatas
pada orang tua secara jasmani. Betul, orang tua secara jasmani harus kita hormati. Tapi di sini lebih kepada orang tua dalam artian orang yang di atas kita, orang yang membina kita, orang yang kita teladani, ya. Orang yang menjadi panutan kita. Karena kata orang tua di sini berasal dari kata dasar genau, itu artinya menurunkan atau keturunan. Jadi itu bisa bicara orang tua rohani, bisa bicara atasan, pimpinan, orang yang punya otoritas di atas kita. Kita harus taati. Dalam konteks ibadah, dalam konteks gereja, tentu ini bicara tentang orang tua rohani, gembala kita. Ya. Kita harus taat dalam segala hal, karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita anggap, ya sudahlah, kita sekarang sudah zamannya beda, akrab, tidak formal. Ya memang beda antara orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang, kan beda kan. Kalau orang tua zaman dulu kan terasa sekali hierarkinya, tingkatannya. Tapi orang tua zaman sekarang sama anak kan beda. Bisa peluk-peluk, bisa ya ngobrol seenaknya. Kalau zaman dulu kan enggak ya. Enggak seperti itu, enggak dekat sekali gitu. Tapi hal itu tidak menghilangkan atau menghapuskan ketaatan dari anak kepada orang tua. Baik ketaatan kepada orang tua rohani, juga kepada orang tua secara jasmani. Kita semua harus taat kepada otoritas di atas kita. Karena itulah hal yang berkenan. Sepele sepertinya, tapi ini penting. Kemudian yang berikutnya, saya ambil contoh yang berikutnya. Kita akan lihat di dalam contoh berikutnya untuk berkenan itu adalah Roma 14 ayat 18. Kita baca dari ayat 17 atau mungkin dari ayat yang ke 15. Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Apa maksud ayat ini? Ayat ini berkata supaya kita jangan jadi batu sandungan. Saudara baca ayat judul perikop di atasnya. Jangan kita menjadi batu sandungan. Di ayat 13 di atas. Ada orang menjadi batu sandungan pada zaman itu karena makanannya. Karena ada kelompok-kelompok Kristen, khusus yang masih ortodok, orang-orang keturunan Yahudi, yang nggak makan makanan-makanan yang diharamkan oleh perjanjian lama. Tapi jemaat-jemaat yang baru, orang-orang dari Yunani dan lain sebagainya, yang memang dari sononya udah makan B2, mereka makan itu. Maka sering terjadi konflik. Paulus bilang, memang kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman. Tapi kalau gara-gara makananmu, kamu membuat saudaramu tersandung, kamu menjadi batu sandungan, maka kamu berdosa. Karena makananmu, kamu membuat orang lain menjadi ragu pada firman Tuhan, kamu berdosa. Karena makananmu. Tapi bisa juga karena yang lain. Karena cara ngomongmu membuat orang lain kecewa, sakit hati, kamu berdosa kepada Tuhan. Karena cara hidupmu, gayamu membuat orang menjadi tersandung, kamu berdosa kepada Tuhan. Banyak, saudara bisa daftar sendiri, saya nggak mau sebutkan satu persatu. Apapun yang kita lakukan, kalau itu menjadi batu sandungan, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan oleh Tuhan, kamu harus jangan menjadi batu sandungan. Maka dengan demikian pelayanan kamu akan berkenan kepada Allah dan kamu akan dihormati oleh manusia. Kalau kita nggak bisa jadi berkat, minimal jangan jadi batu sandungan. Amin. Amin. Kalau jadi berkat masih susah banget gitu. Jangan jadi batu sandungan minimal. Demikianlah kita hidup
melayani Tuhan, maka kehidupan kita dikatakan berkenan, bahkan dihormati. Nah, semua hal yang saya sebutkan tadi, itu semua butuh pengorbanan, saudara-saudara. Butuh pengorbanan, makanya kita dikatakan harus menjadi korban yang hidup. Itulah contoh-contoh korban yang hidup. Nggak jadi batu sandungan itu kan kalau bagian orang yang egois, apa urusannya sama lu, gua mau gini. Ya terserah lah lo mau tersandung kayak mau nyungsep, apa urusannya. Suka-suka gua dong, ini hidup-hidupku. Nggak bisa saudara, kalau saudara benar-benar menjadi anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan, mau berkenan pada Tuhan, saudara harus jaga sikapmu, jaga perkataanmu, jaga perbuatanmu, tindakanmu. Karena kita mau berkenan kepada Tuhan. Bukan menyenangkan manusia, tapi kita mau berkenan. Kita mau hormati orang tua, baik orang tua jasmani kita mau orang tua rohani kita. Bukan karena kita mau sok ngambil hati atau bukan, tapi karena kita mau berkenan kepada Allah. Ya saudara-saudara, kita mau mempersembahkan pujian syukur dengan sungguh-sungguh. Bukan supaya dilihat orang, itu orang sok rohani banget. Bukan, tapi karena kita ingin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, saudara pikirkanlah apa-apa hal yang harus saudara rubah dalam hidupmu, supaya saudara menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Selama kita hidup, kita berkorban. Selama kita hidup, kita menderita untuk Yesus. Karena dialah contoh dan teladan yang sudah menjadi panutan kita, sudah melakukannya lebih dahulu. Dia sudah menjadi imam yang mengorbankan dirinya sendiri. Kalau kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Karena firman Tuhan berjanji di dalam Mazmur. Saudara tentu tahu lagu itu kan, saudara-saudara? Masih ingat? Apa firman Tuhan berkata? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23. Saudara mau menjadi orang yang berkenan? Saudara mau menjadi orang yang berkenan? Saudara mau mempersembahkan tubuhmu? Makin kurang aminnya. Saudara mau menjadi korban yang hidup? Lumayan agak naik dikit. Mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai persembahan yang sejati. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu. Sembah Kau, karena pujian ucapan syukurmu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Haleluya. ku serahkan hidupku kepadamu,
untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari angkat pujian dengan segenap hati. Amin. Saudara tahu bahwa korban syukur lewat mulut bibirmu Amin. berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan. Ku sembahkan Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Sembah Dia. Amin. 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 Haleluya. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Pendeta saban hari berdoa. Kami bangga memiliki Allah yang besar. Haleluya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami ada di dalam kesesakan, ketika kami mengalami banyak persoalan masalah, Haleluya. ada Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Terima Ada kasih. Tuhan yang selalu menjadi penolong satu-satunya dalam hidup kami. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami mengangkat
hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau berkata bahwa Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada ketika kami membutuhkan Tuhan. Engkau menolong kami. Engkau menyembuhkan kami ketika kami dalam keadaan sakit. Engkau datang memberikan kekuatan yang baru ketika kami mengalami kelemahan. Itu sebabnya kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih buat ajaran-ajaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Memperingatkan kami bahwa sesungguhnya kami mau mempersembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami hanya mau persembahkan untuk Engkau Tuhan. Kami rindu hidup kami bermanfaat untuk Engkau Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, biar firman Allah itu menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Firman Allah itu menjadi rema yang memberikan kami kemampuan untuk terus berjalan di tengah-tengah dunia ini. Karena kami tahu dan kami menyadari betapa sulitnya kami ada di tengah-tengah dunia ini. Diperhadapkan dengan banyak tantangan, persoalan, masalah. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah selalu ada menjadi satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu itu di dalam hati kami. Firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah. Tuhan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami percaya kuasa firman-Mu terjadi bagi kami pada pagi hari ini. Yang datang dengan bermacam-macam masalah terselesaikan hari ini juga. Yang datang dengan beban persoalan, Allah memberikan jalan keluar hari ini juga. Yang datang dengan sakit penyakit, dalam nama Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kami berkata segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Berkati hamba firman-Mu pada pagi hari ini. Pakai beliau dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, kemanapun dia dipercayakan Tuhan. Dia dapat menyampaikan isi hati Tuhan. Dan dia terlebih dia dapat membawa jiwa-jiwa datang untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami, sukacita kami. Dan kami terima kebenaran firman Allah itu. Dan kami akan lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan. Persembahan di jalan. Tinggiin sedikit. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita dengar pengumuman. Silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan buat kita. Kita berdoa terus untuk Bapak Yonatan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Dengan firman Tuhan. Dan kita doakan juga Bapak Gembala kita diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Pendeta Sapadari yang juga di tengah-tengah kita. Kita akan melihat satu jadwal ibadah kita satu minggu depan bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan jadwal ibadah. Untuk minggu depan kita sudah masuki minggu ketiga bulan Maret, tanggal 24 Maret. Untuk ibadah pagi, ibadah raya kita, song leadernya Ibu Syera, terima tamu atau prokes Ibu Panggabean. Untuk ibadah sore, song leadernya Bapak Beli, prokes terima tamu Ibu Manulang. Untuk ibadah hari Selasa, ibadah kaum wanita, jam 3 sore di tempat ini di gereja ini, song leadernya Ibu Yansi, ayat mas Ibu Yani, kolektan Ibu Manulang, firman Tuhan Ibu Pendeta Lydia. Untuk ibadah kaum pria, mohon perhatian untuk kaum pria, ibadah kaum pria hari Jumat jam 7.30 malam di tempat ini. Untuk kaum pria, song leadernya Bapak Hendra, firman Tuhan Bapak Gembala. Untuk ibadah pemuda hari Sabtu jam 6 sore tempat ini. Yang berikutnya adalah kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk pertama Bapak Ezra Tangkulung tanggal 11 Maret, Saudara Kenrich tanggal 13 Maret, Saudari Yenima Yolanda tanggal 15 Maret, dan Saudari Hilda tanggal 16 Maret. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, berkati juga mungkin ada jemaat yang pulang atau tidak tertera di warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Yang berikutnya adalah di tengah-tengah kita ada Ibu Pendeta Simamora yang membawa dagangan. Kita ambil bagian untuk membantu Pendeta Ibu Simamora. Terima kasih Tuhan berkati kita semuanya. Pengumuman tambahan bagi saudara-saudari yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis, minggu depan sehubungan dengan hari Paskah ada baptisan air. Tolong bawa formulir dan isi serta foto 3x4 2 lembar dan bawa pakaian ganti, bawa baju ganti. Selesai ibadah kita akan adakan baptisan air. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku. Selamanya Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat
sudi berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Amin. terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang termanis dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi Amin. hidup kami Tuhan. Amin. Sampai saat ini kami ada Tuhan Amin. Yesus, hanya karena kasih setiamu dalam Amin. hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Haleluya. penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu sempurna dalam hidup kami Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji-muji muliakan Amin. nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami sudah meninggikan dan memuliakan nama-Mu Amin. Bapa. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus semuanya kami mau serahkan dalam tangan-Mu kasih. Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi Haleluya. bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat Amin. ini Tuhan Yesus proses pemilihan presiden Amin. masih berlangsung Tuhan. Oh, Tuhan. Tapi Engkau turut campur tangan dalam Amin. setiap proses-proses ini. Amin. Yang terbaik bagi bangsa kami ya Amin. Bapa. Tuhan, kami juga kami mengucap syukur Terima Tuhan. kasih. Ke depan kehidupan kami mau serahkan dalam Amin. tangan-Mu. Setiap langkah kami mau serahkan dalam Amin. tangan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang Amin. baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Amin. semua Tuhan. Jagai dan lindungi kami Tuhan Amin, Yesus. Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala doa serahkan kami Haleluya. serahkan dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami Haleluya. ucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapak, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau satukan hati kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bapak Esrah Tangkulung, Saudara Ken Harlot, adik Yemima Yolanda, Saudari Hilda Kristanti Fadila, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa kami Tuhan, bukan hanya usia yang Tuhan tambahkan, tambahkan ketaatan, tambahkan takut akan Tuhan, karena di tangan kananmu umur panjang, di tangan kiri berkat yang berlimpah. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa khusus buat keluarga Hendra, di mana pada hari Kamis tanggal 21 Maret, istrinya Ibu Sisi akan menghadapi persalinan anak yang kedua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kandungan Ibu Sisi, Tuhan yang sama akan memberkati baik bayi yang ada di dalam kandungan, demikian juga ibu yang mengandung. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami berdoa, kiranya lewat persalinan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami doakan saudara-saudara kami yang tidak hadir pagi hari ini, kalau ada yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang harapan berikan pengharapan. Engkau satu-satunya pengharapan bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati umat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Dengan berkat Tuhan kami memuliakan Engkau. Kembalikan kami pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan untuk kami datang mengucap syukur. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ambil keputusan untuk dibaptis. Hamba serahkan saudara-saudara ini, mereka sudah mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup mereka, menjadi warga negara kerajaan sorga. Terima kasih Bapa. Sertai kami kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami akan pulang dengan membawa berkat dari Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah saudara masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin. Bapa, terima kasih.